Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi rabbil alamin bismillahi wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi kulli darin amin. Jika engkau bertanya, fa in qulta, jika engkau bertanya. Kemarin kita sudah membahas tentang bidayatul hidayah. Jika engkau bertanya, apa sih bidayatul hidayah itu? Supaya saya bisa untuk menguji diri saya, untuk melatih diri saya supaya mendapatkan hidayah itu, permulaan hidayah. Kemarin sudah kita bahas, ada hidayah itu dibagi menjadi dua bagian. Ada bidayatul hidayah, ada nihayatul hidayah. Bidayatul hidayah itu adalah permulaan hidayah, sedangkan nihayatul hidayah adalah akhir dari hidayah. Lalu apa itu? Nah, ini diterangkan oleh Imam Ghazali. Fa'lam, maka ketahuilah, anna bidayataha zahiratut taqwa, bahwa awalnya hidayah itu adalah zahirnya takwa. Jadi mulai hakikat ketakwaan, atau bahasa saya begini, takwa yang nampak, takwa yang kelihatan, itu merupakan ciri khas bahwa dia mendapatkan hidayah. Jadi artinya permulaan seseorang mendapatkan hidayah itu dari seseorang apabila melekat dalam dirinya itu ketakwaan seseorang itu. Dimulai dari ketakwaan. Sedangkan akhir dari hidayah itu dalamnya takwa. Kalau tadi tampaknya takwa, yang melekat adalah tampaknya, dari akhlaknya, dari ucapannya, dari tindakannya, zahirnya. Sedangkan nihayahnya, akhirnya dari hidayah itu adalah dalamnya takwa. Nah, ini kalau kedalaman takwa itu sudah urusan batiniah. Ini akan sangat dalam sekali kalau membahas tentang ini. Gitu. Dan fala akibata illa bitaqwa, tidak ada akhir yang baik, tidak ada hasil yang baik. Akibah itu adalah hasil yang baik, hasil yang terbaik. Tidak ada hasil yang baik kecuali dengan takwa itu sendiri. Jadi kita mendapatkan hidayah itu, akhirnya tujuannya adalah kita mendapatkan ketakwaan juga. Gitu. Jadi semua hubungannya dengan takwa. Wala hidayata lil muttaqin, dan tidak mendapatkan hidayah kecuali orang-orang yang takwa. Hubungannya dengan orang yang takwa lagi. Takwa lahirnya, takwa batinnya, kemudian akhirnya diakhiri dengan ketakwaan pula. Gitu. Lalu apa sih maksudnya takwa? Wat taqwa ibaratun an imtitsali awamirillah wajtina binawahi. Yang dimaksud takwa adalah sebuah ungkapan. Takwa itu adalah sebuah ungkapan, sebuah cerminan bahwa kita telah melakukan imtitsalu awamirillah, melakukan perintah-perintah Allah, wajtina binawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu yang namanya takwa. Jadi istilah definisi takwa yang paling simpel itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Itu sudah definisi takwa. Ibarat anit takwa, sebuah menjadi definisi dari sebuah ketakwaan itu sendiri. Nah, dua hal ini, baik
melakukan menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, ini dua bagian yang tidak terpisah. Nah, dua bagian ini merupakan ringkasan dari seluruh syariat Islam. Seluruh ketakwaan itu diringkas dari dua hal ini, gitu. Nah, kenapa saya mengatakan seluruh dua hal ini merupakan syariat Islam? Karena tadi saya mengatakan syariat Islam yang dijalankan itu adalah zahirnya ilmu takwa. Zahirnya ilmu takwa itu diringkas menjadi menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu baru zahirnya saja, belum batinnya, gitu. Nah, kemudian Imam Ghazali melengkapi, tidak hanya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, tambah satu, Imam Ghazali ingin melengkapi kitab ini sehingga kitab ini menjadi sempurna, mughniyan, menjadi sangat kaya dengan intelektual, yaitu ditambah dengan, kalau bahasa di sini itu nanti adalah adabus shahbah. Adabus shahbah ini adalah bagaimana kita akhlak, kita tingkah laku ketika kita berinteraksi sosial. Sahabat ini berarti interaksi sosial, baik kepada sesama, kepada keluarga, kepada bapak ibu, kepada yang lain. Jadi itu nanti. Artinya Imam Ghazali ingin mengatakan bahwa di samping adanya kita hubungannya hablum minallah, hubungan kita itu antara hamba dengan Allah, tapi ada hablum minan nas untuk melengkapi semuanya. Kenapa? Percuma kalau kita punya iman tapi tidak baik kepada tetangga. Percuma kita punya iman tapi tidak baik kepada orang tua. Percuma kita punya iman tapi tidak berbaik kepada sesama. Jadi keimanan, kemudian melakukan kewajiban, meninggalkan yang haram, tapi kalau tidak dibarengi dengan interaksi sosial yang baik, maka percuma. Orang itu seperti orang yang hidup sendiri. Ya, sedangkan manusia itu kan tidak akan bisa untuk hidup tanpa interaksi sosial, tidak bisa. Gitu. Nah, saya sampai urip nang hutan tanpa siapapun, ora longak-longok dhewe kaya wong stres, tidak akan bisa. Tetap harus interaksi sosial, gitu. Karena yang saya sayangkan terkadang itu di antara kita ada santri-santri yang tidak, masalah interaksi sosial itu kurang. Terkadang ada begitu. Mungkin adanya jarak, mungkin adanya kurang terjadi kurang adanya kedekatan dengan tetangga, kedekatan dengan teman-teman yang ada di sekitar, ngrasane wis ado, itu juga tidak baik. Makanya sebagai seorang santri pulang pun harus bisa berinteraksi sosial dengan sesama, karena awake dhewe iku ora urip nang pondok selamanya. Kita itu akan hidup di masyarakat. Kan ada interaksi sosial kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, gitu. Maka wajibnya begitu. Wallahu musta'an, semoga Allah menolong kita. Maka kita bisa mengetahui, ini bagian pertama nih. Bagian pertama tentang membahas tentang taat kepada Allah. Maka perlu diketahui bahwa semua perintah Allah, ini kan tadi ada 3 bagian ya. Bagian yang pertama itu menjalankan semua perintah Allah, bagian yang kedua itu meninggalkan larangan Allah, yang ketiga nanti sebagai tambahan adalah interaksi sosial. Yang pertama adalah taat kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah. Yang perlu kita tahu bahwa semua perintah Allah itu ada 2 jenis. Perintah faraid, perintah wajib, dan perintah nawafil, perintah-perintah sunnah. Ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Ini beda. Nah, diibaratkan, Imam Ghazali mengibaratkan, kalau fardu itu ra'sul mal. Kalau fardu itu ra'sul mal. Ra'sul mal itu pokok modal harta. Kalau kita dagangan itu modalnya itu adalah fardu. Begitu. Dan ketika kita punya modal, maka itu menjadi barang modal dagangan kita yang akan menjadi hasil kita sebagai seorang pedagang. Maka orang akan sukses jika modalnya banyak.
Dan orang akan rugi ketika semakin sedikit modalnya, ketika dagangannya modalnya sedikit. Ada bahasa dalam manajemen itu, kalau low profit itu harus low risk. Kalau resikonya kecil, maka untungnya kecil. Kalau high risk itu high profit. Kalau resikonya besar, itu untungnya besar. Ini teori manajemen. Artinya ketika modal kita besar, itu mempunyai resiko yang besar, tapi keuntungannya juga besar. Kita modalnya sedikit, itu resikonya sedikit, tapi untungnya juga sedikit. Nah, tergantung kita. Maka diibaratkan kalau kita dalam barang dagangan, fardu itu menjadi ra'sul mal, menjadi modal kita. Semakin banyak modal kita, maka untung kita akan semakin banyak. Dimulai dari fardu kita. Gitu. Sedangkan sunnahnya itu adalah keuntungan itu. Keuntungan itu. Itu. Dan keuntungan itu akan selalu bertambah sebagaimana kita bisa memperoleh derajat sebagai seorang yang dekat kepada Allah. Al-fauzu bidarajat, yaitu kedekatan kita kepada Allah tergantung keuntungan kita semakin banyak atau tidak. Gitu. Contoh diibaratkan begini. Kalau ibarat kiai muncul itu begini. Kita kalau sedang berdagang itu kan ada modal. Fardu itu modal bagi kita. Sedangkan sunnah itu keuntungan kita. Artinya kita itu punya transaksi sama Allah. Transaksi kita sama Allah, kita memberikan modal itu sama Allah. Sedangkan hitungan kesunahan itu fardu. Hitungan kesunahan itu untung bagi kita, yang kembali kepada kita. Walaupun fardu juga nanti kembali kepada kita sebenarnya. Gitu. Maka fardu itu tidak boleh ditinggalkan karena itu modal. Gimana kita bisa dagang kalau tidak punya modal? Gitu. Kemarin ada kasus di Tegal itu, di daerah Selawi, sekitar tahun berapa itu? 2000, kalau tidak salah 2015, kalau tidak salah ya. Itu ada kasus di Selawi, kemarin saya ceritakan bahwa saya itu ditelepon sama seseorang yang berada di luar Jawa. Dia kerja di luar Jawa, nelpon saya bahwa terjadi kasus ada seseorang jamaah kita yang satu, dia ngakunya itu adalah sebagai mursyid. Yang kedua, dia itu membuat fatwa atau menyampaikan fatwa bahwa seseorang sholat itu bisa diganti dengan fardu yang lain. Teorinya benar bahwa kewajiban itu bisa diganti kewajiban yang lain. Teorinya benar. Tapi kadar kewajiban ini yang perlu kita ketahui. Kadar kewajiban yang mana yang bisa diganti. Jadi begini, sholat Jumat itu wajib. Kemudian bekerja itu wajib. Dia mengatakan sama-sama wajib, maka kita boleh meninggalkan sholat Jumat. Sholat biasa itu wajib, bekerja juga wajib. Maka kita boleh, karena bekerja itu mencari nafkah untuk anak istri, maka kita boleh meninggalkan sholat untuk bekerja yang sama-sama wajib. Ini jelas penyesatan, begitu. Karena jelas kadarnya mencari nafkah itu, kewajibannya dengan sholat itu berbeda. Itu berbeda. Nah, kalau begitu itu berbahaya. Akhirnya saya diutus oleh Habib Abdurrahman bin Umar untuk datang ke Selawi mencari tahu ini siapa yang ngomong seperti ini. Saya datang sama teman, saya minta diantar ke daerah Selawi. Saya datang, ternyata saya belum bisa berjumpa sama mursyid ini. Saya belum bisa.
Saya hanya ketemu sama muridnya. Gitu. Saya ketemu muridnya, saya bilang benarkah kiai ini bilang seperti ini, mursyid ini bilang seperti ini? Ya benar. Gitu. Ternyata kebenaran itu setelah saya cek faktanya memang dia mengatakan itu, dan dia tidak berani bertemu dengan saya, tidak berani. Dan menurut cerita setelah kejadian itu sampai saat ini dia tidak berani muncul lagi. Nah, ini kan penyesatan terhadap umat-umat jamaah kita, terhadap umat kita gitu. Ini penyesatan. Tidak mungkin suatu kewajiban itu diganti dengan kadar kewajiban yang lebih rendah begitu. Karena apa? Kan kita tahu kemarin sudah saya terangkan daruriyatul khams. Ada 5 hal penting yang bisa menggugurkan sebuah kewajiban atau mengganti hal yang haram jadi halal, itu bisa. Apa itu 5 hal yang penting itu? Pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga diri sendiri, menjaga jiwa. Kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang keempat adalah hifdzul akal, menjaga akal. Yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Kalau ada salah satu penyebab daruriyatul khams ini ada pada suatu kewajiban yang kemudian harus digugurkan gara-gara 5 ini, salah satu 5 ini, maka diperbolehkan untuk meninggalkan. Contoh misalnya, sholat Jumat. Nah, ini sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan wajib hukumnya. Lalu kemudian ada virus corona. Nah, virus corona itu kan jelas itu membahayakan jiwa, membahayakan keturunan juga, nyebar kan, membahayakan akal juga. Kalau mati kan bisa membuat orang stres dan lain sebagainya. Itu kalau sudah seperti itu membahayakan jiwa, anggaplah satu alasan karena membahayakan jiwa, itu bisa menjadi gugur. Diperbolehkan untuk diganti dengan sholat zuhur biasa. Gitu. Itu daruriyatul khams. Itu salah satu gitu. Sedangkan tadi itu tidak bisa dihukumi begitu. Tidak bisa, karena dia punya alternatif lain. Ketika dia masih bisa bekerja untuk maksudnya sholat Jumat masih bisa dilakukan dengan berpindah pekerjaan yang lain, maka tetap harus pindah pekerjaan. Karena sholat Jumat itu hukumnya wajib, tidak bisa ditinggal. Kecuali kalau memang tidak ada pekerjaan lain selain itu. Kecuali kalau seperti itu, beda lagi katanya itu. Terus ada juga di antara kita itu ada yang meyakini, ada jamaah yang ini sesat yang harus diluruskan. Ada jamaah yang lebih mengedepankan tawasul daripada sholat. Dia lebih mengedepankan tahajud daripada sholat. Ini juga salah. Kenapa? Innal wajiba la yutraku li sunnah. Wajib itu tidak boleh ditinggal karena sunnah. Tidak boleh. Kewajiban itu tidak boleh ditinggal dengan kesunahan. Tidak boleh. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang berpikir bahwa cukup dengan kita tawasul. Ini ada sebagian jamaah, bukan banyak, ada sebagian jamaah yang seperti itu. Itu harus diluruskan. Jangankan kok seperti itu, jangankan seperti itu. Ada juga kita meninggalkan sunnah dan melakukan kesunahan dan meninggalkan kewajiban. Ini juga salah. Dekne wiridane kenceng sampai tengah wengi sampai esok, tapi ketinggalan sholat subuh. Ini juga salah. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena sholat subuh itu roksul mal, dia adalah modal wajib. Sedangkan wiridan, baik itu sholat tahajud maupun wiridan ketika tengah malam itu adalah ribhun, itu adalah keuntungan saja. Gitu. Tidak bisa diganti. Seperti yang telah disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW,
Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Ma taqarraba ilayya al-mutaqarrabun bimisli adai ma iftaratu alaihim." Tidak akan bisa dekat kepadaku orang yang ingin dekat dengan semisal mendatangkan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Nah, artinya ini nek dalam riwayat Imam Bukhari ini, wa ma taqarraba illa ilayya 'abdun bi syai'in minat ta'ati ahabbu ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Tidaklah dekat, tidaklah bertakorup kepadaku seorang hamba dengan sebuah ketaatan yang aku cintai daripada kefardunan itu sendiri, daripada aku yang kewajibanku kepada mewajibkanku kepada hambaku itu sendiri. Jadi begini, adanya Gusti Allah mewajibkan sesuatu, kita mendatangi kewajiban itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan itu bisa kita lakukan karena memang melakukan kefardunan. Kita melakukan itu untuk dekat kepada Allah. Saiki pertanyaannya ini, sampean sholat itu kira-kira karena mendatangi kewajiban atau karena ingin dekat dengan Allah? Jujur aja. Kewajiban. Kewajiban kan? Kita belum sampai kepada bahwa kita sholat itu memang ingin takarub kepada Allah itu. Nah, sebenarnya kalau kita bertakarub kepada Allah dengan sebuah kefardunan itu, Allah lebih mencintai itu daripada kita mendatangi dengan hanya fardu saja. Beda tingkatan ini. Kalau kita sholat hanya ingin mendatangkan kewajiban, sedangkan kalau kita sholat mendatangkan kita dekat kepada Allah, beda tingkatan seperti ini. Walaupun kacek sithik, beda tingkatannya. Kadang sholat ae wis adzan niku suwene sing pujian imame ra teko-teko kan. Seperti itu. Iku ora ono iku suwangil. Apa kadang suwene imame lagi kebelet nok ngendi ngono. Suwene lo gremeng nok iki imame lapo ta iki. Suwene. Kadang seperti itu. Rasane ngono. Apalagi nek bar teko kerja. Mas Amir bar teko kerja ngono. Sore-sore rasane koyo silaya-laya pengen linggih sih. Ngetang-ngeti sik. Rasane ono rasa sing penting nglakoni kewajiban. Kan ngoten nggih. Belum sampai aku ini belum laporan sama Allah, belum sampai ngono lho. Maksudnya belum sampai ngono. Belum sampai kedekatan kita. Padha karo sampean nek dibel pacare iku belum ada laporan kan. Rasane iku koyo piye ngono lho. Ditakoni kamu di mana, sedang apa? Kan ketok koyo ora ono kabar iki rasane piye gitu. Ono sing kudu diawe-awe. Seperti itu. Sedangkan kalau kewajiban kan hanya wajib lapor, setelah itu tidak ada tindak lanjut gitu. Nah, Allah lebih mencintai ketika kita mendatangkan kefardunan itu untuk bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, seorang hamba la yazalul, kenapa begini? Karena begini loh, ini di dalam ini kewajiban ini macam-macam tingkatannya ya. Ada kewajiban yang melakukan kewajiban, termasuk di dalamnya itu meninggalkan hal yang diharamkan, begitu termasuk itu. Nah, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahabbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Dan seorang hamba ketika dia melakukan kesunahan, ketika seorang hamba ketika bertakarub kepadaku dengan sebuah kesunahan, maka sehingga aku suka kepadanya karena dia telah melakukan kesunahan itu, maka aku akan menjadi telinganya, aku akan menjadi pendengarannya, yang dimana dia akan mendengarkan menggunakan pendengaran itu. Aku akan menjadi basor, aku akan menjadi penglihatannya, yang dia akan melihat dengan penglihatan itu. Aku akan menjadi lisannya, yang dia akan berbicara dengan lisan itu. Aku akan menjadi tangannya, yang dia bergerak memegang sesuatu dengan tangan itu. Aku akan menjadi kakinya, yang dimana kaki itu akan yang digunakan untuk melangkah dengan kaki itu. Artinya Gusti Allah nempel, bukan begitu. Bukan Gusti Allah kemudian menyatu dengan kita, ini salah, bukan begitu artinya. Kan ngeten.
Ini ilustrasinya begini. Kita mau takarrub dengan kefardunan. Tujuannya jelas bahwa kita melakukan kefardunan itu untuk mendatangkan kefardunan itu sendiri, untuk melakukan kewajiban itu sendiri. Sedangkan ketika kita melakukan takarrub ilallah itu dengan kesunahan, maka tidak ada lain bukan bermaksud untuk mendatangi sebuah keharusan. Tapi ketika kita mendatangi kesunahan itu, kan kita memang inginnya itu adalah melakukan hikmah, bukan melakukan kewajiban. Atau bahasanya ngeten sing gampang. Nek menurut Imam Nawawi ngeten. Li'annalladzi Syekh Nawawi, li'annalladzi yu'tiyas fardhu qad yaf'alu khaufan minal uqubah. Terkadang orang yang melakukan kewajiban itu takut untuk mendapatkan karena mendapatkan siksaan Allah. Gitu betul. Jadi kalau kita melakukan kewajiban itu karena takut mau mendapatkan siksa Allah. Tapi kalau kita melakukan kesunahan, tujuannya apa? Kan kita tidak ada tujuan untuk takut kepada siksaan atau mungkin melakukan kefardunan. Tapi kita melakukan kesunahan itu kan sebenarnya adalah khidmah kita kepada Allah. Begitu. Beda loh nggih. Ini ilustrasi nih. Beda. Orang yang memberikan sebagaimana kewajiban dengan memberikan bonus akan berbeda. Contoh misalnya sampean dikongkon lunga tumbas misalnya dikongkon lunga tumbas gula misalnya. Sampean beli gula. Lah, ini oleh orang tua. Dikongkon lunga tumbas gula oleh orang tua, kemudian kita datang membawa gula. Orang tua seneng ta mboten? Seneng, cukup senenge ya. Cukup. Itu karena khawatir nek dikongkon nek ora gelem ora diwehi jajan, kan ngoten. Bocah digedhekno dikongkon ora gelem misalnya begitu kan. Karena kita takut dimarahi kan begitu, dimarahi orang tua. Ini berbeda ketika kita jalan kemudian beli gula. Tapi di tengah jalan kita di pinggir kebun kita atau di pinggir pagar kita itu ada pohon singkong sing daunnya dipetik. Awak dhewe itu singkong ana daun sing masih muda-muda dipetiki. Atau ana lombok dipunduti lombok. Terus diwehno mae. Mak iki gulane, aku dia mau nang dalan ta, Mak? Nang pagere dhewe ta, Mak, nang kebune dhewe. Iku ana lombok, tak jupuki, Mak. Iki entuk semene. Ya ana godhong telo barang, Mak, entuk semene. Kira-kira nih, sikap sebagai mae piye rasane? Tambah terharu, tambah seneng kan? Itulah khidmah kita. Kalau tadi itu taat hanya sebatas takut untuk murkane Gusti Allah. Kalau ditambah dengan kesunahan itu kan nilai plus. Ya Allah, anakku kok ganteng ngene, pinter ngene, kan akhirnya begitu. Nah, hanya sekedar mendatangkan kewajiban kan cukup dengan kewajiban itu. Gitu. Itulah bedanya gitu. Sehingga seseorang ketika melakukan kesunahan itu dengan niat tadi khidmah kepada Allah kan, dia akan khidmah, dia mengabdi kepada Allah, maka dia akan mendapatkan jauziyul mahabbah, dia akan mendapatkan mahabbah dari Allah, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Setelah mendapatkan kecintaan dari Allah, Allah cinta kepadanya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah setiap pendengarannya akan dijaga oleh Allah. Setiap matanya melihat akan dijaga oleh Allah. Setiap lisannya berkata akan dijaga oleh Allah. Itu maksudnya. Jadi pendengarannya adalah pendengaran Allah. Maksudnya itu pendengarannya akan selalu mendengarkan yang baik-baik karena Allah menjaga pendengaran tersebut. Matanya akan melihat meripate, matanya akan melihat yang baik-baik karena matanya itu adalah penglihatan Allah. Kemudian lidahnya akan berkata yang baik-baik karena lidahnya itu adalah dijaga oleh Allah. Kemudian tangannya akan berbuat yang baik-baik karena tangannya akan selalu dijaga oleh Allah. Kakinya akan melangkah kemana saja dengan langkah yang baik karena langkah kakinya akan selalu mendapatkan lindungan Allah. Seperti itu.
Jadi bukan berarti Allah itu hadir di dalam diri kita, tidak, tapi Allah menjaga diri kita. Begitu. Dan makanya maksud dari itu seperti itu. Sehingga ketika kita melakukan seperti itu, kita melakukan kesunahan itu, maka Allah memberikan nilai plus kita. Ridhonya Allah akan diberikan kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu dilindungi, baik ketika mendengar, melihat, mengucapkan, memegang, melakukan sesuatu, melangkah, semuanya akan selalu dilindungi oleh Allah. Gitu. Oleh karena itu, wahai santri, ayuhat talib, wahai para santri, lantasda ilal qiyami bi awamirillah, kamu tidak akan bisa sampai mampu untuk melakukan perintah-perintah Allah kecuali dengan kedekatan hati kita kepada Allah, dan kecuali dengan kita anggota tubuh kita akan selalu digantungkan dengan Allah, gitu. Baik itu ketika pagi hari maupun sampai sore hari, semuanya itu. Pagi dan sore itu bukan berarti hanya waktu itu boten, tapi seluruh waktu sing dijupuk mek pojok etok ngono lho maksudnya. Siang malam padha karo rino wengi kok dolanan HP, bukan berarti dolanan HP ku mek rino esok karo wengi bengi tok ora, tapi hanya pojok etok. Gitu. Sesawan itu bukan sawan tok ndak, tapi artinya ya seharian penuh gitu. Nah, ketika kita melakukan perintah Allah, tidak akan bisa melakukan perintah Allah kecuali hati kita akan selalu dekat, kecuali hati kita didekatkan kepada Allah. Setiap anggota badan kita akan digantungkan kepada Allah, dan diri kita pun akan digantungkan kepada Allah. Baru kita bisa mendirikan awamirillah dengan sepenuh hati, dengan awamirillah yang mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan awamirillah yang hanya sebatas formalitas kita menjalankan rutinitas sebagai seorang hamba, tidak, tapi benar-benar dekat kepada Allah. Wallahu a'lam.